Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah Allah masih karuniakan kepada kita nikmat yang besar, yaitu nikmat sebagai hambanya yang muslim, mukmin dan muhsin. Dan di antara nikmat yang besar adalah pada kesempatan ini kita diberi waktu oleh Allah untuk bisa hadir di kajian ilmu. Insya Allah bahasan kita masih hadis yang ke-10, dan yang akan kita bahas dan masih kita bahas adalah poin yang ketiga atau sub pokok bahasan dari hadis ke-10, yaitu tujuan Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya makan yang halal dan yang baik. Insya Allah kita akan lanjutkan bahasan ini. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah mendapati dari ayat, dari hadis dan dari penjelasan para ulama bahwa mengapa Allah memerintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk makan yang halal dan yang baik adalah ini. Tujuannya agar kita bisa beribadah dengan benar. Kedua, agar kita bisa bersyukur dengan benar. Ketiga, agar kita bisa beramal yang soleh. Keempat, agar amal-amal kita diterima. Kemudian agar doa-doa diijabah. Dan yang keenam adalah agar tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini teman-teman ya. Mengapa Allah memerintahkan kepada kita makan yang halal yang baik. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahasnya. Allah memerintahkan kita untuk makan karena dengan makan Allah akan memberi kekuatan pada tubuh kita ya. Dan dengan adanya kekuatan pada tubuh kita, maka kita bisa melakukan segala aktivitas yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Apa kebutuhan kita teman-teman? Beribadah kepada Allah. Ya, beribadah kepada Allah. Inilah tujuan mengapa Allah menghadirkan kita di muka bumi adalah untuk beribadah. Nah, bagaimana beribadah yang benar? Seorang yang ingin beribadah dengan benar, maka dia harus paham syukur. Ya, harus paham bersyukur. Orang yang paham bersyukur, dia akan paham berzikir. Saya tidak menyebutkan di sini bisa bersyukur, bisa berzikir dengan benar. Mengapa? Karena ketika seseorang ini bersyukur benar, berarti dia sudah berzikir. Ya. Orang bersyukur tanpa memahami berzikir tidak akan benar. Ya, tidak akan benar. Teman-teman masih ingat? Mohon maaf, flashback sedikit ini. Ya. Ibadah tidak akan benar kalau tidak
ada di dalamnya unsur syukur dan zikir. Tidak akan benar. Ya. Syukur yang benar pasti berzikir. Berzikir yang benar pasti bersyukur. Syukur itu apa yang harus kita pahami. Ya. Ketika berbicara syukur, orientasinya adalah pada penggunaan nikmat duniawiyah. Ya. Kemanapun kita berada, teman-teman, tidak akan lepas dari duniawiyah. Tidak akan lepas dari duniawiyah. Kemanapun kita berada, selalu pakai baju. Ya, selalu pakai baju. Kita tidak pakai baju, mungkin hanya ketika kita mandi. Ya, bahkan ada sekelompok mereka yang tetap walaupun mandi pakai pakaian, walaupun tidak lengkap pakaiannya. Ya, hanya penutup auratnya saja. Ada seperti, padahal tidak mengapa. Ya. Ketika kita mandi sepenuhnya terbuka nggak mengapa. Ya, jadi ketika kita bersyukur itu kaitannya dengan nikmat fisik duniawiyah. Nah, ketika kita berpakaian, kemanapun kita berpakaian, kalau tidak menggunakan pakaiannya bertujuan untuk ibadah, maka dia tidak zikir. Tidak zikir. Makanya jika ingin bersyukurnya bernilai ibadah, dia harus zikir. Apa? Saya berpakaian tujuannya untuk menutup aurat. Perintah Allah. Seperti itu teman-teman. Ya. Dan selain menutup aurat, juga keindahan. Juga keindahan. Maka di sini bicara berpakaian kita harus tahu. Ya. Pertama, batas-batas aurat laki-laki. Kalau kita laki-laki, perempuan harus tahu batas-batas aurat. Itu teman-teman. Kalau tidak tahu batas-batas aurat, berpakaian sembarangan, berarti dia tidak berzikir. Dia tidak berzikir. Kalau tidak berzikir, berarti dia tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur, ya tidak bernilai ibadah. Ya. Setiap amalan yang di dalamnya ada unsur zikir dan syukur, dan itulah kata Allah amal soleh. Berarti dia sedang melakukan tugas utama, yaitu beribadah kepada Allah. Ya, itu teman-teman. Ini bahasan kemarin. Ya, baik. Sekarang kita akan bahas agar amal-amal itu diterima. Ya, kemarin juga amal soleh sudah kita bahas. Amal soleh definisinya ada dua. Pertama, al-amal at-tabi' li kitabillah wa sunnah rasulillah. Amal yang tata caranya mengikuti, at-tabi' yang mengikuti li kitabillah, kitab Allah Al-Quran, wa sunnati rasul dan sunnah Rasulullah. Atau amal soleh adalah amal yang, masih ingat teman-teman? Sebentar, biar teman-teman sambil ini. Ini amal soleh, al-amal al-kharij minal iman. Ya. Amal soleh adalah al-amal al-kharij minal iman. Amal yang baik yang lahir dari keimanan. Jadi kalau tidak lahir dari keimanan tidak disebut amal soleh. Berarti kita di sini dituntut memahami apa itu iman. Ya. Apa itu iman? Teman-teman insya Allah sudah paham semuanya. Ketika bicara iman, pada hakikatnya bicara ilmu. Kemudian ilmu itu dipahami. Nah, disinilah teman-teman digarisbawahi. Kalau ilmu dan cara memahaminya benar, sumber ilmunya benar dan cara memahaminya benar, maka akan menjadi amal soleh. Ya. Dia akan menjadi i'tiqad, menjadi ikatan ilmu. Yang dari i'tiqad itu kemudian muncul dalam hatinya keinginan untuk beramal. Mulai itu iman teman-teman, itu mulai iman. Ya. Jadi ketika teman-teman mencari ilmu, kita cari ilmu. Dan dari ilmu tersebut kita paham, kemudian muncul keinginan. Nah, ketika sebelum muncul keinginan itu namanya i'tiqad.
Ya. Kemudian munculkan keinginan, saat keinginan itu sudah wujud di dalam hati, berarti saya harus beramal seperti ini. Itu mulai iman. Tapi baru di amalan hati. Nanti diwujudkan dengan lisan dan perbuatan. Ya. Maka itulah amal soleh. Itulah amal soleh. Jadi semua yang kita pelajari dari Al-Quran, dari hadis, itu semua sumber amal soleh. Dengan catatan pahami dengan benar. Ya, pahami dengan benar. Teman-teman sudah mendapatkan misalnya belajar 10 hadis. Dari 10 hadis minimalnya 10 amal. Minimalnya 10 amal. Ya. Dan itu seharusnya bisa lebih. Ya, seharusnya bisa lebih. Teman-teman belajar ayat Al-Quran, dipahaminya 5 ayat minimalnya 5 amal. Dan itu padahal bisa lebih. Nah, itulah iman, teman-teman. Kalau tidak amal tersebut lahir dari keimanan, tidak disebut amal soleh. Walaupun kelihatannya bagus. Ya, walaupun kelihatannya bagus. Walaupun kelihatannya menarik. Maka amal di dalam beragama ini bukan bagus dan menariknya, tapi berdasarkan pemahaman yang benar, sumber benar. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ini iman. Kembali. Jadi syukur dan zikir kita sudah bahas, amal soleh juga kita bahas. Kita akan bahas sekarang amal-amalnya diterima. Jadi Allah memerintahkan kepada kita makan yang halal dan yang baik agar amal kita diterima. Ya, agar amal kita diterima. Insya Allah selama apa yang kita kerjakan berdasarkan syukur dan zikir pasti diterima, teman-teman. Ya, jika yang kita makan, yang kita minum, yang kita sandang dalam tubuh kita itu berdasarkan zikir dan syukur, insya Allah itu amal soleh. Dan kalau sudah amal soleh, pasti diterima. Nah, maka di sini kita akan bahas dalil-dalilnya saja untuk meyakinkan bahwa amal itu diterima. Baik, kita mulai teman-teman. Di dalam surah Al-Maidah ayat 27 ada potongan ayat ya, berbunyi innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Teman-teman perlu ingat ya, innama ini adalah adatul hasr. Adatul hasr. Alat tata bahasa untuk mencukupkan atau membatasi. Fungsinya untuk membatasi atau untuk mencukupkan. Jadi dikatakan sesungguhnya Allah hanya, ya, jadi dibatasi, cukup. Allah hanya akan menerima apa yang diterimanya. Ketika bicara agama, pasti targetnya amal. Ya. Tapi ketika amal kita ingin diterima, maka Allah katakan minal muttaqin. Ya. Muttaqin. Jadi sesungguhnya Allah hanya akan menerima atau hanya menerima amal-amal itu dari orang-orang yang bertakwa. Berarti kita disuruh oleh Allah untuk mengetahui apa itu takwa. Ya. Apa makna takwa? Apa pengertian takwa? Ini teman-teman. Ketika bicara takwa itu adalah amalan hati. Ya, amalan hati. Tapi dia harus mengeluarkan bukti amalan hati tersebut. Nah, amalan hatinya ikhlas. Ya, amalan hatinya ikhlas. Dibuktikan keikhlasan yang sudah ada dalam hati itu praktek dengan mencontoh Rasulullah, namanya mutaba'ah. Ya. Jadi itulah muttaqin. Jadi amalnya pasti diterima oleh Allah. Karena Allah sudah mengatakan dengan tegas, innama Allah hanya akan menerima amal-amal dari hamba itu jika hambanya bertakwa.
Kalau tidak bertakwa tidak diterima, teman-teman. Kalau tidak takwa tidak diterima. Maka definisi di antara takwa yang sudah dirumuskan oleh para ahli tafsir adalah, selalu saya ingatkan, al-imtithal bi awamirillah wa al-istinab binawahi. Takwa itu imtithal. Imtithal adalah dari kata misal. Misal artinya contoh. Ketika imtithal bukan lagi contoh tapi mencontoh. Itu yang harus kita pahami, teman-teman. Ya. Imtithal itu dari kata misal. Misal itu artinya contoh. Kemudian berubah bunyi menjadi imtithal, artinya bukan lagi contoh tapi mencontoh. Jadi orang yang bertakwa dalam melaksanakan perintah-perintah Allah harus mencontoh. Siapa ini contohnya? Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah mencontoh, ya, itulah yang Allah inginkan. Jadi keinginan untuk mencontoh, yang mendorong dia untuk mencontoh, itulah ikhlas. Ya. Ikhlas adalah keinginan mendapat pahala dari Allah, bersih, ya, bersih dari keinginan-keinginan mendapat hal-hal lain dari selain Allah. Itu, teman-teman, ya. Jadi muttaqin adalah orang-orang yang bertakwa. Di dalam diri yang bertakwa, di dalam hatinya ada ikhlas, harapan kepada Allah saja. Dan untuk membuktikan harapan itu benar, maka dengan mutaba'ah. Dengan mutaba'ah. Itu, teman-teman, ya. Baik. Kita lihat. Jadi perbedaan ketika orang itu tidak bertakwa, Allah menyebutnya mujrim, alias orang yang pendosa, orang yang selalu berbuat dosa. Jadi kita harus tahu perbedaan antara muttaqin dan selain muttaqin. Ya. Allah menyebutnya mujrim. Ya. Nah, ketika muttaqin atau muttaqun, apa yang harus kita pahami? Tadi kan muttaqin itu takwa, orang bertakwa. Takwa itu amalan hati, amalan batin. Ya. Amalan hati, amalan batin. Maka ketika disebut orang itu muttaqin, dia sudah harus ada takwa di dalam hatinya. Ya. Harus ada dalam hatinya takwa. Takwa itu maknanya banyak, ya. Takwa itu maknanya banyak, bisa takut, bisa hati-hati, ya. Hati-hati dalam segala hal yang bisa menjerumuskan kita kepada dosa. Takut tidak dapat pahala, takut begini, takut hal-hal yang negatif. Takwa juga punya arti harapan, ya. Harapan ingin masuk surga. Nah, jadi ciri orang bertakwa berusaha terus mengisi hatinya dengan ilmu yang benar. Ini, teman-teman, ya. Jadi orang yang bertakwa selalu berupaya mengisi hatinya dengan ilmu yang benar. Ya. Dan tentunya di sini dengan memahaminya yang benar juga. Ya. Banyak ilmu yang benar tapi tidak dipahami dengan benar, maka tidak menghasilkan. Tidak menghasilkan nur. Tidak menghasilkan nur. Tidak menghasilkan cahaya. Allah memberikan sebutan untuk ilmu yang benar itu dengan cahaya. Ya, dengan cahaya. Kenapa? Karena dengan ilmu yang benar yang Allah jadikan sebagai cahaya, dia bisa melihat. Ya, bisa melihat. Dia bisa membedakan. Ya. Jadi diistilahkan dengan nur karena dengan ilmu tersebut bisa melihat, bisa membedakan. Ya. Khususnya membedakan yang hak dan yang batil. Ya. Nah, karena orang bertakwa setelah mengetahui mana hak mana batil, maka melahirkan ketaatan. Harus melahirkan ketaatan. Apa itu? Beramal. Ya. Beramal dengan benar. Mengikuti perintah Allah, mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, apapun yang diamalkan, yang diperbuat
oleh orang yang bertakwa, maka disebutlah amal soleh. Jadi tidak semata-mata Allah menyebut amal soleh dalam ayat-ayat Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasul, kecuali amal tersebut berdasarkan ketaatan. Ketaatan tidak akan wujud di dalam diri seseorang hamba kecuali kalau sudah ada di dalam dirinya cahaya. Cahaya apa? Ilmu yang benar. Ya, ilmu yang benar. Coba teman-teman bayangkan ayat-ayat Al-Quran yang jumlahnya adalah 6.326 ayat. Kira-kira hingga saat ini di usia kita seperti ini sudah berapa ayat kita pelajari dan kita pahami? Ya, mungkin kalau hatam sudah berkali-kali. Ya, terlebih di Ramadan ini. Ya, minimalnya targetnya ya se-Ramadan 1 kali. Syukur-syukur kalau bisa sebagaimana kata Rasulullah, ya, yang sifatnya umum 3 hari sekali. Karena kalau kita paham, kalau kita menghatamkan Al-Quran setiap hari, kata Rasulullah, lam yabqah, belum termasuk orang yang faqih, yang paham. Jadi minimalnya 3 hari, itu pun maksudnya sambil dipahami, ya, sambil dipahami. Karena apa? Karena kita ingin dari apa yang kita baca dari Al-Quran jadi cahaya, jadi cahaya. Jadi bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Seperti itu teman-teman. Nah, sedangkan lawan dari orang muttaqin adalah mujrim. Mujrim kalau secara arti bahasa adalah pendosa. Ya. Kalau sudah disebut pendosa berarti kerjaannya dosa terus. Ya. Kerjaannya dosa terus. Mengapa mereka kerjaannya dosa terus? Karena selalu mengisi hatinya dengan syubhat dan syahwat. Sebenarnya urutannya syahwat dulu, baru syubhat. Cuma karena syubhat ini bicara ilmu, bicara agama, ya, bicara target hidup, ya, yang itu sebenarnya lahir dari syahwat. Syahwat keinginan dunia, ya. Ketika keinginan dunia itu menguat dan menguat, maka akhirnya membolehkan apa yang tidak bolehkan, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ya, atau kebalikannya, ya, atau kebalikannya. Nah, itulah syubhat teman-teman, lahir dari syahwat. Makanya hati-hati, syahwat ini tidak akan bisa hilang dari diri kita kalau kita tidak mengisi hatinya dengan ilmu yang benar. Ya. Nah, makanya orang yang selalu mengisi hatinya dengan syubhat dan syahwat, ya, maka dia dalam zulumat, dalam kegelapan, lawan dari cahaya. Nah, otomatis karena dia dalam zulumat, dalam kemaksiatan, dalam kegelapan, dia akan melahirkan kemaksiatan. Ya. Apapun amal-amalan yang dia kerjakan, walaupun kelihatannya baik, tetap itu namanya kemaksiatan. Kenapa? Karena tidak lahir dari nur, tidak lahir dari cahaya. Ya. Nah, maka tidak akan disebut amal soleh, tapi amal sayyi'ah atau amal thalih. Wal'iyadzubillah. Begitu teman-teman ya. Jadi inilah perbedaan antara takwa dan ajarm, antara tak muttaqin dan mujrimun. Baik. Di dalam hadis ada diterangkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Mus'ab bin Sa'ad qala dakhala Abdullah bin Umar ala ibn Amir ya'uduhu wa huwa maridun faqala ala tad'ullaha li ya ibn Umar qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghulul. Kalau teman-teman perhatikan hadis ini, kita bertanya-tanya, ya. Bertanya-tanya. Apa pertanyaannya? Saya baca dulu artinya. Dari Mus'ab bin Sa'ad
dia berkata, Abdullah bin Umar menemui Ibnu Amir untuk menjenguknya. Jadi Ibnu Amir dijenguk, ya, dia sedang sakit, dijenguk oleh Ibnu Umar. Yang saat itu dia sedang sakit. Ibnu Amir lalu berkata, ya, yang sedang sakit ini berkata, tidaklah engkau mendoakanku wahai Ibnu Umar? Apa jawab Ibnu Umar? Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima salat tanpa bersuci dan tidak diterima sedekah dari haram. Kenapa beliau menjawab, merespon begitu? Ya, jadi Ibnu Amr yang sedang sakit minta didoakan, tapi Abdullah ibnu Umar malah berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima salat tanpa suci dan tidak diterima sedekah dari yang haram. Kenapa teman-teman bisa begini jawabannya? Ternyata Ibnu Amir ini dia pernah menjadi seorang khalifah, ya, menjadi seorang pimpinan di Basrah cukup lama waktunya. Ya. Mereka sebagian besar pada memuji, ya, memuji akan kepemimpinan Ibnu Amir. Tapi lain halnya dengan Abdullah ibnu Umar, tidak memujinya, tidak memujinya. Nah, kenapa? Karena tahu bagaimana ketika dia jadi pemimpin, ternyata mohon maaf banyak bermaksiat kepada Allah, ya, banyak bermaksiat kepada Allah. Kalau sekarang mungkin korupsi dan sebagainya. Karena makna gulul itu aslinya teman-teman, ya, aslinya itu adalah mengambil harta, gitu, alias mencuri atau mengambil. Sebenarnya ada haknya di sana, tapi belum saatnya dibagi. Itu sama gulu namanya. Kemudian diterjemahkan dengan istilah haram. Nah, Abdullah ibnu Umar menyampaikan kalimat itu dalam rangka mengingatkan, ya, tentang kondisi kejiwaan ruhaniah Ibnu Amir sedang sakit, yang merupakan pengaruh dari selama dia menjabat sebagai khalifah. Jadi diingatkan. Jadi seakan-akan kalaupun kita ini didoakan oleh orang soleh, tapi diri kita sendiri, ya, banyak haramnya di dalam diri kita, doanya tidak diterima atau tidak makbul. Ya, berarti antara yang didoakan dengan yang mendoakan itu harus sama-sama bersih, ya, seperti itu teman-teman, ya. Jadi Ibnu Umar mengingatkan agar Ibnu Amir tersebut bertobat, ya, bertobat seperti itu. Dari apa? Dari hal-hal yang membuat dia haram tubuhnya, penuh dengan dosa. Begitu. Baik. Surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang ada di bumi yang halal dan yang baik. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Itu teman-teman, ya. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Aduwwum mubin.
Apa yang kita pahami khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan itu teman-teman, ya. Kata Allah, ini perintah secara umum kepada manusia, terlebih kepada yang beriman, ya. Terlebih kepada yang beriman. Ketika ayat ini ditujukan kepada yang beriman, Allah tidak mencantumkan kata halal, cukup thayyib saja, ya. Cukup thayyib saja. Seperti itu. Tapi ketika ditujukan kepada umum, bukan hanya yang beriman, Allah berikan ketegasan halalan thayyiba. Berarti walaupun itu orang kafir, ya, tetap Allah menyuruh mereka makan yang halal, bukan hanya yang thayyib saja. Bukan hanya cukup menyehatkan tubuhnya, tapi juga menyehatkan rohaninya. Ya, menyehatkan rohaninya. Nah, kalau teman-teman melihat, mohon maaf, orang-orang yang kafir, mereka makan enak-enak, ya, tapi mereka tetap saja menentang Allah. Kenapa? Karena rohaninya tidak sehat, tidak diperhatikan, ya, tidak diperhatikan. Hanya fisiknya saja. Nah, orang yang beriman melalui ayat ini diingatkan, ya, bahwa kehalalan itu sangat memberikan pengaruh secara ruhani, ya, secara ruhani. Mengapa? Karena ketika kita ini ruhnya berilmu, ruhnya benar, maka kita akan selektif dalam makan, ya. Akan hati-hati dalam memilih makanan dan akan hati-hati juga dalam mempraktekkan makan, ya. Walaupun yang dimakan ini kecil sedikit dan walaupun yang dimakan ini kurang berkenan di hati, tapi dengan ruhani kita sehat akan bermanfaat, ya, akan bermanfaat. Tapi kalau ruhaninya tidak sehat, walaupun makanan itu nikmat, harganya mahal, ya, tetap tidak akan memberikan pengaruh yang baik. Nah, itulah Allah ingatkan khutwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Ya, seperti apa langkah-langkah syaitan itu? Kalau di sini kesimpulannya adalah jami'ul ma'asi, semua bentuk penentangan, minal kufur, dari kekufuran, ya. Semua perbuatan-perbuatan yang menentang Allah, yang sumbernya dari kekufuran, ya, dan fusuk dan zalam. Jadi sumbernya ada 3. Kufur berarti penolakan. Masih ingat teman-teman, ketika penolakan itu terjadi dari orang yang beriman, maka namanya apa? Nifak, ya, nifak. Orangnya munafik, ya. Jadi penolakan, ketika penolakan terhadap kebenaran dari Allah yang dibawa Rasulnya itu terjadi dari orang beriman, maka disebut nifak. Dan itu penyakit hati, ya, yang sangat berat, yang sangat luar biasa, mencelakai dirinya. Fusuk itu artinya al-khuruj 'anit tha'ah, keluar dari ketaatan. Ya, keluar dari ketaatan. Jadi ketika kita tidak mengikuti Rasul, ya, berarti saat itu kita sedang berbuat fasik, berbuat fusuk, orangnya fasik. Sebenarnya orang yang fasik belum tentu munafik, ya. Orang yang fasik belum tentu munafik. Tapi kalau orang munafik pasti fasik. Az-zulm, kezaliman. Kezaliman ada 4. Zalim kepada Allah, zalim kepada Rasul, zalim kepada diri, dan zalim kepada semua makhluk Allah, ya. Ketika kita zalim kepada satu, maka bisa jadi zalim kepada yang lainnya. Zalim kepada Allah, tidak beribadah dengan benar. Zalim kepada Rasul, tidak mencontoh Rasul. Zalim kepada diri, dia melupakan kalau tugas utama di dunia ini ibadah. Maka apa yang akan digunakan oleh dia ketika dia zalim kepada dirinya tidak bermanfaat. Berarti dia sedang menzalimi selain dirinya. Wal'iyadzubillah. Masih ingat kan teman-teman? Ayat 29 atau 28 surah Al-Baqarah. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menjadikan semua yang di muka bumi ini untuk kalian. Masih ingat teman-teman? Untuk 4 hal.
Ya, apapun yang ada di muka bumi ini untuk 4 hal. Satu, harus menjadi rahmat. Apa rahmat maksudnya? Harus menjadi sumber kebahagiaan. Kemudian harus menjadi manfaat. Apa itu manfaat? Yang mengantarkan diri kita kepada yang kita butuhkan, bukan kepada yang kita inginkan. Ya. Jadi manfaat adalah yang mengantarkan kita kepada yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kebutuhan kita adalah segala hal yang untuk ibadah. Kemudian mata, kesenangan. Semua kita harus senang dengan apa yang Allah berikan. Artinya apa? Yang dimaksud mata kesenangan harus menjadikan pahala. Ya, harus menjadi pahala. Seperti saya tadi contohkan, teman-teman dihidangkan makanan, teman-teman dihidangkan minuman, kurang cocok dengan hati. Kalau itu tetap halalan, thayyibah, maka kita harus senang, harus menjadikan itu mata, alias harus jadi pahala. Ya, harus jadi pahala. Dan keempat, i'tibar, harus menjadi ilmu, harus menjadi sumber ilmu. Itu teman-teman ya. Jadi 4 yang harus kita jadikan dari duniawiyah ini. 1, menjadi rahmat, kedua menjadi manfaat, ketiga mata', dan keempat harus menjadi i'tibar atau ilmu. Baik. Jadi sebagai kesimpulan dari ayat tadi, yang dimaksud dengan langkah-langkah setan atau khutuwati syaitan adalah semua bentuk kemaksiatan atau penentangan kepada Allah, seperti kufur, fasik, zolim, tabzir, syahwat, syubhat dan sebagainya. Ya, tabzir, apa itu tabzir? Masih ingat teman-teman? Orangnya mubadzir. Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang membuat tabzir itu adalah ikhwan, saudaranya syaitan. Ikhwan, penyebutan ikhwan adalah jika ada kesamaan amal. Ya, jika antara satu dengan yang lain kesamaan amal, maka itulah ikhwan. Nah, orang yang membuat tabzir disebut mubazir, ternyata saudaranya syaitan. Nah, apa itu tabzir? Kenapa Allah mempersaudarakan orang yang membuat tabzir dengan syaitan? Karena pertama, makna syaitan al-ib'ad anil haq, selalu menjauhkan dari kebenaran. Nah, tabzirnya itu sendiri maknanya apa? Tasarruful amwal fi ghairi ta'atillah. Itu tabzir. Ya. Tasarruful amwal, menggunakan harta benda fi ghairi ta'atillah, bukan dalam rangka taat kepada Allah. Itu teman-teman. Ya, bukan dalam rangka taat kepada Allah. Kalau yang tadi 4, pertama rahmah, kedua manfaat, ketiga mata, yang keempat ini ikhtibar, ini bisa disimpulkan bahwa tujuan kita menggunakan harta benda itu untuk 2. 1, untuk menjadikan kita istiqomah, kedua untuk terus membantu kita berdakwah. Ya, itu. Kalau tidak untuk 2 hal ini, untuk istiqomah, untuk selalu taat, dan untuk berdakwah, ini bisa masuk kepada ini semuanya khutuwati syaitan. Ya, khutuwati syaitan. Berarti kita sedang mentabzir. Kita sedang menjadikan diri kita mubadzir, orang yang mubadzir. Alias tasarruful amwal fi ghairi ta'atillah. Menggunakan harta benda kita tapi bukan untuk tujuan taat kepada Allah. Nah, inilah khutuwati syaitan. Mengikuti syahwat, mengikuti syubhat. Wa'iyadzubillah ya. Baik, syahwat masih ingat teman-teman, ketika keinginan tersebut dari duniawiyah kita berujung dosa. Itu berarti syahwat. Sedangkan syubhat adalah mengikuti ilmu yang ujungnya dosa juga. Ya, jadi kalau syahwat duniawiyahnya ujungnya dosa, kalau syubhat ilmunya, namun ujungnya dosa juga. Nah, ternyata ini semua adalah langkah-langkah syaitan, khutuwati syaitan. Wa'iyadzubillah. Baik, sedikit lagi teman-teman. Lihat ayat 70 dan 71 yang sering dijadikan ayat pembuka, ya. Ayat pembuka Rasulullah kalau berkhutbah
atau Rasulullah membuka halaqah, ya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya. Jadi ayat ini menjadi ayat yang selalu digunakan oleh Rasulullah ketika membuka majlis, ya. Membuka majlis, baik majlis khutbah Jumat ataupun yang lainnya. Dan ditambah hadis yang ada kata-kata kullu bid'atin dhalalah. Ya, kullu bid'atin dhalalah. Seperti itu. Artinya, mohon maaf ini 70-nya belum pakai angka. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Kemudian ayat 71-nya, niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Subhanallah. Ini teman-teman, ya. Allah sudah begitu jelas melalui dua ayat ini. Jika kita ingin masuk ke dalam hamba-hambanya atau manusia yang mendapatkan kemenangan yang hakiki baik di dunia dan di akhirat, maka Allah sudah memberikan syarat dan rukunnya dalam dua ayat ini, ya. Syarat dan rukunnya dalam dua ayat ini. Pertama harus beriman dulu. Tanpa iman tidak akan bisa. Ya. Kalau sudah iman, munculkan atau hadirkan di dalam diri takwa. Takwa tadi kan sudah dijelaskan. Takwa itu adalah amalan batin. Ya. Semua perasaan yang ada dalam diri kita itu akan menjadi amalan batin, teman-teman. Ya. Amalan batin. Rasa cinta, rasa jengkel, sedih, apapun, ya, yang sumbernya perasaan, itu adalah amal batin. Itu amal batin. Dan nanti akan diekspresikan menjadi amalan lahir, baik melalui lisannya ataupun gerakan badannya. Begitu. Baik, waktunya tidak banyak. Jadi dari dua ayat ini, ya, dari dua ayat ini saya sudah simpulkan, teman-teman. Jadi di antara kandungan ayat 70 dan 71 surat Al-Ahzab ini adalah satu, orang yang beriman, yang iman kepada Allah dan Rasulnya benar. Jadi bukan sekedar iman, bukan sekedar iman, harus benar. Jadi ayat tadi secara mafhum, ya, secara kontekstual, secara implisit mengingatkan kita berimanlah dengan iman yang benar. Bukan sekedar, ya, bukan sekedar, tapi berimanlah dengan iman yang benar. Apa bukti iman itu benar? Kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bertakwalah kepada Allah. Maksudnya apa? Tumbuhkan di dalam hati rasa takwa kepada Allah. Tadi semua perasaan-perasaan dalam hati yang nilainya positif, itulah takwa. Takut neraka, ingin masuk surga, ingin mengikuti Rasul, takut kalau tidak mengikuti Rasul, itu takwa namanya. Rasa sedih, dulu saya ternyata amal-amalnya salah, ya. Ada rasa sedih. Rasa sedih mendorong dia untuk bertobat. Rasa taubat dia mendorong dia untuk beramal soleh. Itu semua takwa, teman-teman. Ya, jadi bukti keimanan yang benar, kata Allah, coba hadirkan di dalam dirimu, khususnya di dalam hatimu, takwa. Itu bukti beriman, kata Allah. Ya, dan maka harus kurang teh, teman-teman. Iya,
bertakwa. Jadi kata Allah, kalau engkau mengaku beriman, buktikan keimananmu di dalam hatimu. Apa itu? Takwa. Jadi takwa ini amalan hati. Nah, yang kedua, orang yang beriman, yang iman kepada Allah dan Rasulnya benar, maka dia harus berkata-kata yang benar. Maksudnya apa? Berkata bahasa yang benar tentang Rasul dan tentang syariat. Jangan diselewengkan. Ya. Jangan diselewengkan, jangan ditentang. Apa yang engkau dapat dari Rasulullah, dari sumber yang benar, sampaikan. Jangan dibolak-balik. Nah, sekarang kan teman-teman melihat sendiri, ya. Yang tidak ada dari Rasulullah dianggap benar. Yang tidak ada dari Rasulullah dianggap ada. Ya. Kebalikannya yang Rasul ajarkan malah dianggap tidak ada. Ini berarti tidak waqulu qaulan sadida. Ya. Tidak mengatakan apa yang sebenarnya harus disampaikan. Jadi sampaikan, selama itu kebenaran, sampaikan kebenaran tersebut. Itulah perintah Allah, bukti dari keimanan. Ya. Nah, jadi orang yang beriman, yang iman kepada Allah dan Rasulnya benar, maka dia harus berkata-kata yang benar. Di samping kita juga harus berkatanya mendapatkan pahala, juga kebenaran yang memang Rasul bawa, ya sampaikan kepada diri kita dan kepada siapapun. Ya. Nah, kemudian 3, ketakwaan atau amalan hati dan perkataan yang benar maka akan melahirkan amal yang soleh. Ya. Sebagai bentuk bimbingan Allah dan sebagai bukti ampunan dosa. Itu teman-teman. Jadi ayat ini mengingatkan kita, kalau kita ini ingin beramal soleh, maka kita harus berharap ampunan dosa. Jadi antara ampunan dosa dengan amal soleh ini sama-sama harus saling mengikat. Kalau engkau ingin ampunan dosa, seakan-akan beramallah yang soleh. Ya. Kalau kau ingin melihat engkau beramal soleh, berharaplah ampunan dosa. Nah, ya. Nah, orang yang beramal soleh dan mendapatkan ampunan dosa, dia adalah orang yang iman. Dan dari keimanannya menumbuhkan rasa takwa di dalam dirinya, di dalam hatinya. Nah, poin keempatnya, orang yang beriman, yang beramal soleh itu menunjukkan bukti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi kalau kita ini ingin melihat diri kita takwa, tidak ya? Itu kata ayat tadi. Yuslih lakum. Jadi kata yuslih ini ada yang berperan. Ya, siapa yang memerankan? Allah. Jadi Allah yuslih, Allah memperbaiki. Itu teman-teman. Ya. Jadi ayat tersebut Allah katakan yuslih, Allah akan memperbaiki. Jika kamu memang benar imannya, tumbuhkan rasa takwa dalam hati, buktikan dengan perkataan yang benar tentang syariat, tentang Rasul, ya, tentang agamamu, maka Allah buktikan, yuslih, Allah akan perbaiki. Jadi makna aslinya yuslih itu adalah perbaiki, perbaikan. Jadi Allah memperbaiki. Nah, makna yang lainnya Allah akan terima. Ya, makna yang lainnya, makna tafsirannya Allah akan terima. Kenapa? Allah sendiri yang memperbaiki amal kita, maka pasti diterima. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi orang yang beriman, yang beramal soleh itu menunjukkan bukti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, mereka itu berada dalam kemenangan yang besar di dunia dan di akhirat. Jadi kemenangan secara individu, ya, Allah berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Jadi walaupun kita begini-begini saja, kembalikan kepada ayat 70 dan 71 surah Al-Ahzab, kita ini dalam kemenangan teman-teman. Ya, kita ini dalam kemenangan. Ya.
di dunia. Dan kemenangan yang kita peroleh di dunia adalah Allah akan lanjutkan dan Allah akan jadikan untuk memperoleh kemenangan kelak di akhirat. Sekali lagi, kalau kita ingin mengetahui bahwa diri kita ini menang, Allah sudah memberikan resepnya, Allah sudah memberikan konsepnya. Apa itu? Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Ya, tumbuhkanlah dari keimananmu rasa takwa dalam hatimu. Buktikan ketakwaanmu yang sudah tumbuh dalam hati dengan perkataan yang benar, alias dengan menyampaikan kepada diri dan siapapun kebenaran tentang Rasul, kebenaran tentang syariat Islam. Ya, jadi jelas sekali sebenarnya teman-teman ya Al-Quran ini. Kalau kita mau berusaha minta bimbingan Allah, jelas sekali. Ya, syubhat dan syahwat otomatis akan terusir dari kita. Khususnya syubhat, ya, khususnya syubhat. Kalau syahwat mungkin tidak akan bisa, tapi kita bisa segera mengendalikannya. Kalau syubhat insya Allah bisa. Dengan teman-teman terlebih di Ramadan ini, hati-hati dalam beramal. Ya, apa kata Rasulullah? Man lam yada' qaula zur wal amal bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, perkataan zur. Harusnya kata Allah qaulan sadida. Ya. Makanya barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, perkataan-perkataan yang menyebabkan kita berdosa, apa saja, wal amal bihi, dan perbuatan zur, perbuatan yang tidak ada contohnya Rasulullah, itu zur. Zur itu arti aslinya al-kadzib, dusta. Tapi para ulama tafsir menerangkan amal-amalan yang bertentangan dengan syariat. Ya, amal zur adalah amal-amal yang tidak bersesuaian dengan syariat. Itu zur. Nah, kalau itu ada pada diri seseorang, pada diri kita, maka hadis itu mengatakan falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'am wa syarab. Maka Allah enggak butuh dengan puasa dia. Allah enggak butuh dengan puasa kita, teman-teman. Kalau selama Ramadan, selama puasa ini perkataan kita keluar dari lisan kita hal-hal yang dosa, juga perbuatan kita melakukan amal-amal yang salah, yang tidak ada contohnya, maka kita tidak termasuk orang yang beruntung. Ya, beruntung. Padahal bulan Ramadan ini dihadirkan oleh Allah untuk apa? Untuk keberuntungan kita. Ya. Untuk kesempatan untuk mencari keberuntungan yang sebesar-besarnya. Wa'iyadzubillah, ya, kalau kita sampai masuk ke dalam orang yang puasanya tidak diterima oleh Allah, otomatis kita pun merugi, dan kita berarti tidak sampai kepada target dari saum kita. Baik teman-teman, insya Allah cukup itu dari hadis yang ke-10, ya. Insya Allah berarti kita akan bertemu lagi di hadis yang ke-11, ya, di hadis yang ke-11. Jadi ini yang sudah kita belajar teman-teman, ya, 10 hadis, ya, dan insya Allah nanti kita akan bahas hadis yang ke-11, yaitu tentang wara' dan meninggalkan syubhat, ya. Ini baik, mudah-mudahan Allah bimbing kita di Ramadan ini. Allah jadikan puasa kita puasa yang diterima, puasa yang menjadikan kita ma'tukun, diselamatkan dari neraka, ya. Kita tutup dengan subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.